Rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. DPR resmi mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP baru dalam rapat paripurna. Setuju. Terima kasih. ICJR menilai ketentuan penangkapan dalam KUHAP baru membuka celah tindakan sewenang-wenang. ICJR dan juga teman-teman koalisi, kita melihat yang paling utama adalah dari RUU KUHP ini isu soal penangkapan penahanan. Karena itu yang ingin kita dorong berubah dari sistem yang sekarang gitu ya. Tapi setelah kita mencermati kembali, khususnya isu-isu bab-bab penahanan dan juga mekanisme penangkapan itu secara alur nggak berubah. Jadi mekanismenya sama seperti sekarang, polisi, penuntut umum, jaksa juga bisa tetap menahan dan melakukan penangkapan tanpa ada mekanisme check and balance dari hakim, dari pengadilan yang kita dorong ada. Karena proses yang selama ini penangkapan penahanan itu kan sangat banyak penyalahgunaan ya, banyak abuse yang itu salah satunya disebabkan karena nggak ada check and balance itu di awal. Menanggapi sejumlah kritik, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyatakan aturan penangkapan dalam KUHAP baru sudah disesuaikan dengan kebutuhan penegakan hukum. Nah, soal penangkapan, tadi katanya bisa ditangkap tanpa konfirmasi tindak pidana. Ini mengacu kepada bahwa penyelidik atas perintah penyidik bisa melakukan penangkapan. Sebetulnya pengaturannya begini, ya. Pertama, penangkapan itu harus dilakukan setelah adanya penetapan tersangka. Penetapan tersangka itu tentu mensyaratkan dua alat bukti, ya. Lalu penahanan itu ya syaratnya ini jauh lebih berat, ya, jauh lebih objektif dibandingkan dengan apa yang diatur di KUHAP Orde Baru, ya. Di KUHAP baru penahanan bisa dilakukan pertama apabila tersangka mengabaikan panggilan 2 kali berturut-turut. Ini kan sangat objektif. Panggil sekali nggak datang, 2 kali nggak datang. Jelas faktanya. Yang kedua, apabila tersangka memberikan informasi tidak sesuai fakta. Ini kan gampang di cross check-nya, gitu loh. Ketiga, apabila tersangka menghambat proses pemeriksaan, ya. Keempat, kalau menghambat proses pemeriksaan ini kan jelas sebuah tindak pidana, namanya obstruction of justice, ya. Keempat, apabila tersangka berupaya melarikan diri, melakukan ulang tindak pidana, ya, menghilangkan alat bukti dan terancam keselamatannya, atau yang terakhir tersangka mempengaruhi saksi untuk berbohong. Ini juga kan termasuk dalam obstruction of justice yang memang merupakan tindak pidana. Jadi, ya, kalau di KUHAP Orde Baru, orang tuh bisa ditahan hanya dengan 3 kekhawatiran. 1, khawatir melarikan diri, khawatir menghilangkan alat bukti, khawatir mengulangi tindak pidana, yang pemenuhannya unsur yang subjektivitasnya hanya ada pada penyidik. Nah, kalau yang di KUHAP baru ini sangat objektif, sangat bisa dinilai, gitu loh. Ketua DPR RI Puan Maharani menambahkan, perubahan KUHAP merupakan bagian dari adaptasi hukum nasional terhadap perkembangan zaman. Tadi seperti yang disampaikan dalam rapat paripurna oleh Ketua Komisi 3 bahwa proses ini sudah berjalan hampir 2 tahun, sudah melibatkan banyak sekali meaningful participation. Sudah lebih dari kurang lebih 130 masukan, kemudian sudah muter-muter di beberapa banyak wilayah Indonesia, Jogja, Sumatera, Sulawesi dan lain-lain sebagainya. Kemudian sudah banyak sekali masukan terkait dengan hal ini dari tahun 2023 dan jadi prosesnya itu sudah panjang. Kemudian undang-undang ini akan mulai berlaku nanti tanggal 2 Januari 2026. Jadi kalau kemudian tidak kalau tidak diselesaikan dalam proses yang sudah berjalan hampir 2 tahun, tentu saja kemudian tidak bisa
menyelesaikan masalah-masalah yang sudah 44 tahun undang-undang ini berlaku, dan banyak sekali hal-hal yang diperbaharui yang sudah melibatkan banyak pihak yang kemudian dalam pembaharuannya itu berpihak kepada hukum yang mengikuti zaman atau hukum-hukum atau undang-undang yang berlaku sekarang. Usai KUHP baru resmi disahkan, mahasiswa dan sejumlah organisasi masyarakat sipil menuntut agar KUHP baru segera dicabut. Hari ini RKUHP disahkan menjadi KUHP baru. Itu adalah sebuah kemunduran reformasi hukum di Indonesia, teman-teman. DPR RI telah membangkang terhadap komitmen Prabowo Subianto untuk mereformasi Polri. Kita tahu semua, dalam RUU KUHP ini, Polri diberikan kewenangan yang berlebih tanpa pengawasan yang berarti. Itu adalah sebuah pembangkangan terhadap komitmen reformasi Polri dan sebagai kejahatan legislasi juga kemunduran reformasi hukum di Indonesia. Saya Priska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.